Itu sekolah minggu COTW itu udah mau mulai. Kok kamu masih mainan TikTok? Bentar mah belum selesai. Bentar, mau ikutan. Udah, nanti saja itu. Yang penting sekarang sekolah minggu dulu. Kamu siap-siap. Temanya hari ini tentang kasih loh. Ayo siap-siap. Oke, Ma. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalian juga jangan lupa untuk mengikuti ibadah COTW Kids. Ibadahnya sekarang tidak seperti biasa-biasanya, tetapi ada gamenya, ada aktivitasnya. Ketika memuji Tuhan, ada koreonya. Kalian bisa menari memuji nama Tuhan dengan tarian dan lompatan. Dan tentu saja ketika firman Tuhan disampaikan dengan bagus, tidak bosen, tidak bikin ngantuk. Jadi jangan lupa ya, ikuti ibadah COTW Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mama, aku udah siap. Anak mama sini, sebelah mama. Pakai gerakan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi ya, lebih semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Lena dan Meus. Halo. Wah, kembali lagi bersama dengan kita di COTW Kids. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan dengan semangat, Kak Kisya mau tanya, siapa adik-adik yang rumah, teman-teman yang di rumah suka mengejek temennya? Ada nggak yang suka mengejek temennya? Wah, kalau ada yang suka mengejek temennya, nggak boleh lah. Sekarang Kak Kisya mau ajak cari pasangan dua-dua, boleh sama mama, boleh sama papa, boleh sama kakak, adik. Nah sekarang cari pasangan dua-dua dulu. Cari pasangannya dua-dua dulu. Oke, kalau sudah, sekarang kalau teman-teman di rumah yang suka ngejek-ngejek, sekarang kita mau ganti dengan kata pujian. Contohnya gini Kak Kisya misalnya memuji, siapa Kak Doni? Wah Kak Doni hari ini rambutnya kok baru ya? Iya baru Kak. Keren sekali. Wah Kak Kesa juga hari ini bajunya bagus ya. Wah terima kasih Kak Wah, Doni. Kelihatan cantik loh. Terima kasih. Nah kayak gitu ya teman-teman. Sekarang udah siap kan? Cari pasangan dua-dua, boleh sama mama, sama papa, boleh sama kakak, sama adik. Sekarang siap ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kak Doni baik. Punya baik juga. Ganti pasangan lagi, ganti sama adik sama kakak yang lain. Udah siap? 1, 2, 3. Kak Karen keren. Senyumnya bagus. Wah, mudah sekali kan untuk kita memuji teman kita, untuk kita memuji papa mama kita. Semuanya gampang ketika kita mau memiliki kasih itu. Yuk sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Kami siap untuk memuji akan Engkau Tuhan, berikan kepada kami semangat yang baru, berikan kepada kami sukacita yang baru, bahkan berikan kami kasih-Mu yang sempurna itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kakak-kakak yang di sini semuanya bersemangat. Dan Yes. anak-anak yang di rumah tentu saja bersemangat. Yes. Sekarang Yes. katakan dulu ya, katakan dulu dengan bersemangat. Aku mengasihimu dan aku bersukacita. 1, 2, 3. Aku mengasihimu dan aku bersukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Sekali lagi. Dan penguasaan diri. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah tetap Haleluya. semangat, tetap bersuka cita, Amin. tetap fokus untuk memuji Tuhan. Yes. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu KASIH. Yuk, KASIH Kak. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH, adik-adik yang di rumah ikut semua. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi KASIH. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH, semua yang di rumah ikut. KASIH, Asik. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Lagi Yesus. kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Lagi. Seperti kasih Yesus. Lagi. Seperti kasih Yesus. Yeay. Semuanya masih semangat ya. Kita masih mau nyanyi, kita masih mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita nyanyi kau temanku, ku temanmu. Pakai gerakan ya. Yuk, gerakannya mana? Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti Mentega. Jangan, yuk dimakan. Hap, hap, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Sepercelana. Dengan baju, Ku akan selalu. ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan Kau temanku. ku temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Sementega. Jangan, yuk dimakan. Hap, sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti ubin, seperti ubin. Dengan ini Sekali lagi, kau temanku. Kau
temanmu, kita selalu bersama. Seperti SpongeBob, The Patrick, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, yang dimakan ya dengan roti. Hap, hap, Hap. yeay. Haleluya. Masih bersuka cita? Masih. Tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita sahabat yang begitu banyak ya. Amin. Meskipun di rumah kita punya orang tua, punya kakak adik, punya semuanya. Untuk itu kita mau bersyukur dan kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Yuk bersama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh papa mama kakak adik di rumah semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh sahabatku mama papa, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Amin. Tidak ada yang bisa pisahkan kita ya. Amin. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari keluarga kita, dari teman kita, asalkan kita memiliki kasih. Wow. Siapa yang mengerjakannya? Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudusnya, Dia memberikan semuanya. Yuk, 3 kali cari temanmu ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Yuk adik-adik yang di rumah, cari nenek, opa, boleh. Kau 3 kali. Kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisah. Sekarang cari 5 orang, cari 5 orang di rumah. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk
Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari yang ibadah mengikutinya lewat streaming, yang masih dengan tiduran, yang masih duduk, atau yang masih sambil makan. Mari Kak Doni undang untuk adik-adik yang di rumah, boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu
hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami begitu bersyukur kepada Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah daripada Engkau. Setiap pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Engkau, biarlah boleh menjadi persembahan kami yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Engkau. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa tinggal tetap dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus berseru-seru kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah juru selamat kami, karena Engkaulah penolong dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, janji firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Ya. Ada senggang waktu sedikit tadi ya. Kak Revi ambil nafas dulu, maksudnya begitu ya. Oke, apa kabar semua? Luar biasa. Loh, di sini masih ada orang atau Aduh. enggak sih? Apa kabar semua? Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Adik-adik di rumah tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini yang terjadi, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kembali lagi dengan Kak Revi. Kak Revi mau menyampaikan ayat hafalan. Yeay. Siapa yang sudah hafal ayat minggu lalu? Nah, beberapa minggu yang lalu dari ayat Wahyu, ayunkanlah tetapi kamu akan menerima kuasa. Sudah banyak yang kirim videonya ya. Dan sekarang Kak Revi mau tunggu buat ayat hafalan minggu lalu ya. Kak Revi mau ingatkan dulu ya. Barang siapa tinggal di dalam aku terdapat di Yohanes 15 ayat 5 bagian B. Yuk, barang siapa tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya, barang siapa tinggal, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yuk yang mau berbuah banyak, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yo, jadi untuk ayat minggu lalu itu ya jangan lupa dikirim ke gurunya masing-masing atau diposting sebanyak-banyaknya ya. Nah sekarang kita mau masuk ayat hafalan yang baru ya. Alamat ini mana? Alamatnya di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya kita baca bersama-sama ya. Dari alamatnya 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yo, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah sekarang kembali lagi dengan Kak Revi dengan gerakan dan pujian lewat ayat ini ya. Yuk simak baik-baik semua ya. Yeay.
beberapa kata aja ya. Semua harus hafal pujian sama gerakannya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, semua harus perhatikan. Nah, sekarang kita mau masuk pada satu hal yang spesial untuk mendukung cerita kita hari ini. Yuk, cekidot. Halo, selamat pagi, pagi. adik. Ya. Nah, ketemu lagi dengan Profesor Doni dan Profesor Samuel. Samuel. Nah, Kak Doni, Ya. hari ini kita mau ngapain sih kok banyak gelas? Banyak gelas. Bentar, Kak Sam, Ya. Kak Doni itu mengasihi Kak Sam loh. Oh, terus? Oh, dituang di gelas. Heeh. Kak Doni itu mengasihi Kak Sam. Nah, Kak Doni mengasihi Kak Sam. Tak kasih ya kasihnya Kak Doni ke Kak Sam. Ya, bentar-bentar, tak angkat biar kelihatan. Oh iya. Oh ya. Oh, ya habis Kak Doni. Ya, habis Kak Sam. Ya, Tapi tenang, kasihnya Kak Doni itu terbatas. Tapi ada kasih yang tidak terbatas. kasihnya siapa itu Kak Doni? Kasih Allah. Oh, kok bisa nggak terbatas? Iya. Contoh. Nah, contohnya ya, kasih Allah itu tidak terbatas. Kalau Kak Doni kan muatnya cuma ke Kak Sam. Satu gelas saja. Cuma 1 gelas. Ya. Tapi ada kasih Allah yang tidak terbatas. Yo. Bahkan untuk semua orang yang mengasihi Allah. Contohnya kayak gimana? Contohnya, ketika Allah mengasihi Ana. Oh ya, ini Ana ya. Ana, sebentar. Wih, iya loh. Tuh kan, Wih, udah penuh itu. udah penuh. Kelihatan nggak adik-adik? Tuh, udah penuh tuh. Tuh, Kasihnya warna putih ya. kasih Allah Kak. Nah, Allah juga mengasihi Budi. Oh ya, ini Hmm. Ana, ini Budi. Se, Masih bisa itu Kak Doni? bisa. Padahal ini kayaknya cuma 1 gelas loh. Tapi kok udah bisa 2 gelas ya? Bisa. Ini masih bisa lagi? Masih bisa. Masa sih? Masih bisa. Kan kuasa Allah kan tak terbatas kasih Allah Kak Oh Sam. iya, Nah, ini udah 2 gelas loh. Ini ada Ana, ada Budi. Allah mengasihi Citra juga. Oh ini Citra. Ya ampun, udah 3 gelas loh adik-adik. Masih bisa? Masih Ya bisa. ampun, coba deh, Allah coba. juga mengasihi Dandi. Oh. Nah, Duh, kok nggak habis-habis Kak Doni? kan kasih Allah tidak terbatas. Kak Oh Sam. iya ya. Nah, Ya ampun, lihat adik-adik udah 4 gelas loh. Masih muat padahal Allah, kayak Allah juga mengasihi Elok. ya ampun, kok bisa ya? Masih bisa lagi? Masih bisa. Ya ampun keren loh, nggak habis. Kasih Allah kan Kak Sam. Lihat nih udah 5 gelas adik-adik. Coba lagi. Nah. Terakhir siapa itu? Kasih pada Fajar. Fajar. Allah juga sama. Iya. Allah juga Capek Kak Doni? lumayan. Allah juga mengasihi sama Kak Doni juga loh. Oh iya. Hmm. Ya, Kasih masih Allah. bisa. Masih bisa, kan kasih Allah tidak terbatas Kak Sam. Udah 7 gelas. 7 gelas. Ah, Kak Sam warnanya coklat sendiri. Iya, itu kan dari Bisa nggak? Itu kan kasihnya dari Kak Diminum Doni. bisa nggak? Bisa. Nah, Biar kesel. Biar putih juga. Ya Kak Doni, Kak Sam juga pengen. oh iya, Dapat kasihnya Allah. Allah juga Ya. mengasihi Kak Sam. Wih keren, jadi warna orange ya, campur ya. Nah, Ya ampun keren loh, nggak habis-habis. nggak habis. Kasih Allah itu kan tidak pernah habis. Kasih Allah kan juga tidak pernah berkesudahan Aduh, dalam ya setiap ampun, kehidupan keren kita. ya. Allah mengasihi Ana, Iya. Allah mengasihi Budi, Allah mengasihi Citra, Iya. Allah mengasihi Elok, Allah mengasihi Dandi, Allah mengasihi Fajar, Allah juga mengasihi Kak Doni dan Kak Sam. Jadi kasihnya kita berbeda dengan kasihnya Allah ya Kak Doni ya. Iya, kalau kasih kita kan terbatas ya Kak Sam. Tapi kalau kasih Allah tidak terbatas. Nah, seperti ayat Mas kita tadi, 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita menerima kasih Allah, kita bisa mengasihi banyak orang. Bener ya Kak Doni ya? Bener Ya. Kak Sam. Nah, adik-adik, sekian ya dari Kak Doni sama Kak Sam. Kita mau lihat tayangan yang satu ini. Dadah. Dadah.
Slapstick Theater. Surat Yohanes tentang kasih. Ini adalah Yohanes. Dia adalah murid Yesus. Ia adalah saksi ketika Yesus mengajar dan ia melihat bagaimana Yesus sangat mengasihi manusia. Yohanes sepanjang hidupnya juga memberitakan kepada banyak orang tentang Yesus. Yohanes menulis surat kepada orang percaya untuk menguatkan dan mengajar mereka. Di salah satu suratnya, ia menulis tentang kasih. Ia menulis tentang kasih sebab Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita. Jadi kita harus melakukan hal yang sama untuk orang lain. Jika ada orang yang tidak punya uang untuk hidup layak, atau jika ada orang yang membutuhkan tetapi kita tidak menolong, bagaimana kasih Tuhan ada dalam diri kita? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Ya puji Tuhan, pagi ini boleh ketemu sama Om Beni kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema minggu ini kita belajar tentang buah-buah roh. Ya, yang pertama buah roh adalah kasih. Bisa disorot Kak ini. Ya, KASIH. Tadi kita sudah nyanyi tentang KASIH. Ya, kasih itu, ya tadi referennya dikatakan kasih itu sabar. Sabar itu seperti apa sih sabar? Ya, sabar itu tidak cepat emosi ya. Ya, dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah, enggak begitu ya. Kalau sabar misalnya dijahili teman, oh sabar, minggir dulu ke sana. Ya, ini kameranya juga sabar ya. Om Beni ke sana kemari, oke. Juga kasih itu apa? Tidak suka kasihnya tidak suka marah-marah. Siapa yang di sini suka sekali marah-marah? Tapi dibedain ya, suka marah-marah sama marah saja. Kalau suka marah-marah itu tidak boleh. Kalau marah, kalau dijahili teman, nggak boleh marah kemudian. Kalau temannya jahat, nggak boleh marah. Boleh. Tapi marahnya dengan penuh kasih. Loh, marah dengan penuh kasih itu gimana? Coba sekarang, misalnya ada teman yang jahilin kamu, berbuat jahat sama kamu. Ya kamu marah, kamu ngomong, kamu nggak boleh begitu dong, saya kan sakit, begitu. Atau kamu ngomong sama ibu guru dia menjahati saya. Begitu, dengan demikian kalian sudah menunjukkan ekspresi marah kalian, tapi marahnya dengan penuh kasih supaya temannya tidak berbuat jahat kembali. Ya, tapi kalau orang tua bagaimana? Mama, papa di rumah suka marah-marah apa enggak? Kalau suka itu berarti salahnya di mana? Di kalian pastinya. Kalian tidak taat sama perintah mama dan papa, ya. Karena di kitab Amsal itu ditulis, ya. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan pentung, itu tidak bijaksana. Dulu Om Beni waktu kecil sering diajar mamanya Om Beni Tante Yeti, Oma Yeti. Diajar pakai kemocing loh, sakit banget ya. Nah, orang tua yang mengasihi anaknya pasti menghajar anaknya, mendidik anaknya mungkin dengan memarahi kalian. Jadi kalau kalian dimarahi mama, kalian dimarahi papa, jangan sakit hati ya, tetapi itu untuk kebaikan kalian.
Kemudian kasih itu juga sayang kepada teman. Walaupun temannya ini kadang-kadang nakal sama kalian, walaupun kadang-kadang teman-teman ini menjahati kalian, menjauhi kalian, ya, tetapi kalian harus tetap sayang kepada teman. Siapa yang di sini sayang kepada teman? Ayo. Nah, selain sayang kepada teman, sayang kepada siapa lagi? Sayang kepada mama, sayang kepada papa, sama oma, opa, dan juga saudara-saudaramu loh. Ya, jangan suka berantem sama saudara-saudara. Siapa yang tadi pagi berantem sama kakaknya atau adiknya? Ayo ngaku ya. Om Benny punya cerita, satu cerita. Ceritanya tentang Yusuf. Yusuf, dia mempunyai 11 saudara. Banyak ya, enggak sedikit. Kalian punya berapa saudara? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tetapi Yusuf ini mempunyai 11 saudara. Kakaknya berjumlah 10 orang. Adiknya 1 orang. Ya, Yusuf ini dia disayang banget sama orang tuanya, ya, sama bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Yakub, Bapak Yakub. Dia disayang banget sama Bapak Yakub. Karena apa? Karena mamanya dari Yusuf ini sudah tidak ada lagi. Kasihan kan? Dia cuma punya ayah dan ibu tiri. Wow. Ya, kasihan sekali. Nah, Yusuf ini dia sering diberi ilham oleh Tuhan lewat mimpi. Siapa yang suka mimpi? Tapi kalau mimpi jangan sampai ngompol ya. Ya. Nah, Yusuf ini mimpi dia. Kemudian mimpinya diceritakan kepada papanya, kepada ibu tirinya, kepada saudara-saudaranya. Tadi malam aku ngimpi. Ngimpi apa? Aku ngimpi kita itu habis ngarit. Siapa yang di sini pernah ngarit? Oh, Kak Doni itu di sana, angkat tangan. Bisa ngarit ya. Tapi ngaritnya bukan ngarit padi, tetapi ngarit gandum. Ya, ngarit gandum kemudian diikat. Yusuf dan ke-11 saudaranya ngikat gandumnya, berkas gandum. Diikat, ditaruh. Kok tiba-tiba berkas gandum saudara-saudaranya itu membungkuk kepada berkas yang diikat oleh Yusuf ini. Kakak-kakaknya, ngimpi kok enak wae. Kok sak penake wae. Mbok ngimpi sing genah. Kakak-kakaknya ngomong begitu. Tetapi memang mimpinya itu seperti itu. Yusuf cerita apa adanya, kemudian Yusuf cerita lagi. Ada 12 bintang, ada matahari, ada bulan. Yang bintang itu ya punya kakak, punya adik, punyaku. Tapi kok bintang-bintang yang kakak-kakak dan adik dan matahari dan bulan kok menyembah kepada bintang yang punyaku ya? Terus bapaknya Yusuf yaitu Pak Yakub ngomong, ngimpi kok kaya ngono. Njur aku kok nyembah kowe ngono. Penake. Nah, hari berlalu tetapi kakak-kakaknya ini dendam banget sama Yusuf. Suatu ketika Yusuf ini diberi baju baru yang bagus. Kalau lebaran, habis lebaran ini, kalian siapa yang dibelikan baju baru? Ayo ngaku, Om Benny pinjam ya.
Oh enggak jadi. Nah Yusuf ini dibikinkan baju baru yang bagus. Kemudian dia pamer sama kakak-kakaknya. Kakak, aku dibikinin baju yang bagus banget sama ayah. Kakak-kakaknya sudah mulai jengkel sama Yusuf. Tinggal aja, gak usah diajak main. Kakak-kakaknya mulai berbuat jahat sama Yusuf. Anak kecil, tinggal, gak usah diajak main. Kasihan ya, Yusuf, dia kemudian menyendiri. Kemudian dia merenung. Kemudian dia bernyanyi, opo aku salah, yen aku cerita, opo anane. Bukan gitu ya. Bukan gitu, itu Didi Kempot kalau itu ya. Bukan gitu. Nah, Yusuf, dia sendiri, ditinggal main sama kakak-kakaknya. Dia dalam hati, gimana sih ini kakak-kakak kok meninggalkan aku, ndak ngajak bermain, ndak ngajak kerja, aku ditinggal sendirian sama adikku, sama papa, sama simbok-simbok. Kemudian karena kakaknya ini pergi mengembalakan kambing, domba di tempat yang jauh, ayahnya Yusuf manggil Yusuf. Yusuf, sorry, bukan gitu. Suaranya bukan suara cempreng gitu. Suara bapak-bapak ya. Yusuf, kemari. Iya, papa. Tadi ayah, sekarang papa ya. Enggak apa-apa, sama aja. Oke. Kamu bawain bekal makanan kepada kakak-kakakmu. Kakakmu, mereka ada di sebelah sana. Siap, papa. Kita berangkat sekarang. Yusuf berangkat cari kakak-kakaknya. Dan ketemu di jauh sana. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Yusuf akhirnya bertemu dengan kakak-kakaknya. Dari jauh Yusuf melihat, oh itu di sana ada kakak-kakakku. Oi kakak, apa kabarmu? Kakak-kakaknya tahu. Ini biang onar ini. Tahu biang onar? Pembuat masalah. Masa kita disuruh menyembah sama dia? Ya enggak mau toh kita itu. Wah, Jan, payah itu bocah itu. Gini aja. Kita bunuh. Kakaknya yang paling tua, yang namanya Ruben. Kok kalian mau membunuh itu gimana toh? Jangan dibunuh. Terus kita mau ngapain? Diapain ya? Ini ada sumur. Kita masukkan sumur aja, biar kapok. Sebelumnya kita ambil bajunya. Ya, bajunya yang bagus itu. Biar tahu rasa. Ketika Yusuf datang membawa makanan untuk kakak-kakaknya, Yusuf langsung ditangkap. Diambil bajunya. Kakak, ada apa ini? Kok bajuku diambil? Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tahu sumur? Sumur itu kan dalam. Sumur itu gelap. Gak ada tempat tidurnya. Gak ada teman untuk ngobrol. Gak ada TV di dalam sumur. Adanya gelap. Siapa yang di sini takut gelap? Yusuf dimasukkan gelap. Kakak tolong. Aku takut di gelap sini, di dalam sumur, aku takut. Yusuf menjerit-jerit, tapi kakak-kakaknya diem saja. Rasain kamu, sekarang di dalam sumur kamu.
Yusuf ketakutan. Dan akhirnya Yusuf memang tidak jadi dibunuh, tetapi Yusuf dijual. Dijual jadi budak. Kalau jadi budak, dijual, itu harus kerja keras. Bukan seperti di rumah bapaknya, tidak seperti di rumah bapak Yakub, yang Yusuf enak bisa tidur, bisa makan enak, tetapi dia dijual sebagai budak. Dia harus kerja keras, banting tulang, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Siapa yang di sini kerja keras terus, disuruh kerja paksa? Nggak ada kan? Nggak seperti Yusuf. Yusuf disuruh kerja di rumah Potifar, ya, di kerajaan Mesir. Potifar ini kepala istana, bukan kepala istana, kepala penjara, ya. Nah, di rumah Potifar, Yusuf dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya berbuat jahat kepada Yusuf, dia tidak dendam. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yang terjadi, Tuhan memberkati Yusuf. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Tapi meskipun begitu, banyak cobaan lagi. Ya, sama istrinya Bapak Potifar, Yusuf ini dituduh berbuat jahat. Sehingga oleh Bapak Potifar, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Penjara zaman dahulu tidak seperti penjara zaman sekarang. Kalau zaman sekarang penjaranya enak, tetap makan, nanti dikeluarin, beraktivitas, olahraga di luar, kemudian tidur lagi, masuk di penjara, tidur lagi, keluar, bikin kerajinan. Kalau sekarang enak, kalau dulu penjaranya apa? Isinya gelap, ya, penjaranya dalam tanah, dikurung, cuma pakai obor. Enak apa enggak? Enggak enak. Di dalam penjara isinya apa? Di dalam penjara itu orang jahat tok. Jadinya wajahnya kayak uluk. Ke sana, lihat sana. Apa kamu lihat-lihat? Lewat ke sini. Mikir. Ini tempatku. Di dalam penjara tidak ada orang baik. Ya, tetapi Yusuf meskipun di sekelilingnya di tempat penjahat-penjahat itu, dia tetap berbuat baik. Yusuf menunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada dia, kepada sesama penghuni penjara. Ya, dengan demikian orang-orang bisa melihat, ini orang kok beda ya. Ketika dia dijahati, dia kok tetap mengasihi, dia tetap memberi kasih. Sehingga tadinya orang yang, apa kamu lihat-lihat? Kemudian orang ini, selamat sore. Selamat sore. Tidak ganas lagi, tidak jahat lagi kepada Yusuf. Dan Yusuf bekerja di dalam penjara tersebut. Sehingga kepala penjara ini, orang yang menunggu di penjara ini, dia jadi sayang sama Yusuf. Nah, Yusuf dibiarkan bebas, ya, melayani orang-orang yang di penjara. Di penjara itu dia berteman dengan juru roti dan juru minuman raja. Mereka karena suatu masalah, mereka di penjara. Kemudian ngomong-ngomong, juru minuman raja ngimpi. Aku itu ngimpi loh tadi malam, ngimpiku itu ada pohon anggur, ada 3 tunasnya. Wah, sudah keluar
buah anggurnya. Kemudian aku bawa piala punya raja itu, tak peres anggurnya, kemudian tak kasihkan kepada raja. Tapi mimpi itu artinya apa ya? Yusuf kemudian dia dapat ilham dari Tuhan. Oh, menurut Tuhan itu begini, 3 hari lagi kamu akan keluar. Kamu keluar kembali menjadi juru minuman raja. Wah, selamat ya, selamat. Tapi kalau kamu sudah keluar, ingat aku ya, aku itu enggak salah apa-apa loh. Tapi aku di penjara, ya. Kemudian temannya yang satu lagi juru roti, enak temen toh ngimpi nih. Aku ya tadi malam ngimpi. Ngimpiku, aku bawa 3 susun roti, wah macam-macam isinya. Baru tak bawa gini, ada burung itu notroli rotiku. Wah payah, padahal mau tak persembahkan kepada Firaun, Raja Mesir. Aduh, mimpimu kok seperti itu ya? Medeni gimana? Itu 3 bakul, itu berarti 3 hari lagi. Kamu ditotoli, rotimu ditotoli, berarti kamu akan digantung, kamu akan dimakan oleh burung-burung tersebut. Hah? Aduh, gimana ini? Aduh, aku berdoa supaya arwahmu diterima di sisinya ya, amin. Dan terjadi. 3 hari kemudian, juru minuman ini dikembalikan posisinya menjadi juru minuman raja. 3 hari kemudian juru roti digantung dan mayatnya dimakan oleh burung-burung. Dan apa yang terjadi kepada Yusuf? Yusuf menanti ketika juru minuman itu dia keluar bebas. Janjine lunga nganti sprene suwene. Tapi bertahun-tahun sampai 2 tahun. Janjinya juru minuman ketika dia mau bebas, dia akan cerita kepada Firaun supaya membebaskan Yusuf. Dan apa yang terjadi? Janji tinggal janji. Oh enggak, Om Benny enggak makan nangis dulu sekarang. Nah, Firaun, Raja Mesir. Setelah 2 tahun berlalu semenjak peristiwa juru minuman dibebaskan, Firaun ini mimpi. Ya. Kemudian enggak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Mimpinya itu aneh. Ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Artinya apa? Kemudian dia mimpi lagi 7 bulir gandum besar-besar. Wah, menarik sekali. Dimakan 7 bulir gandum yang kecil-kecil. Artinya apa ini? Semua ahli-ahli dikumpulkan, enggak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Kemudian juru minuman ini ingat. Ting. Tuan Raja, saya mempunyai teman saya di dalam penjara. Dia kok bisa mengartikan mimpi persis seperti yang saya mimpikan, yang juru minuman juga mimpikan. Artinya persis. Raja kemudian berpikir, benar? Kalau begitu, panggil dia. Yusuf dikeluarkan dari penjara, kemudian bertemu dengan Firaun. Dan Firaun menceritakan mimpinya, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut. Karena Allah menyertai Yusuf. Dan di dalam mimpi itu Yusuf mengartikan hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi 7 tahun kemudian dan 14 tahun kemudian. Dan oleh Raja Firaun, Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa daerah Mesir. Dan 7 tahun kelimpahan
ya 7 tahun kemudian terjadi kelimpahan hasil panen yang luar biasa. Yusuf menimbun semuanya itu dan 7 tahun berikutnya itu adalah musim kelaparan. Kelaparan di mana-mana, termasuk saudara-saudaranya Yusuf yang ada di Israel. Mereka kelaparan. Dan ketika mereka bertemu untuk meminta gandum kepada Yusuf, Yusuf tidak kemudian, apa kowe mrene? Dhisik kowe sing jahati aku toh? Kowe sing ngedol aku, menjual aku menjadi budak. Kowe toh? Njur kowe sing marake aku keceblos nang penjara kae. Bukan gitu. Yusuf tidak begitu. Yusuf tidak dendam sama sekali. Tetapi Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya malah disuruh pindah ke tempat yang paling bagus di daerah Mesir. Keluarganya banyak sekali diboyong semua, termasuk bapaknya dan simbok-simboknya tadi. Semua dibawa ke Mesir, dijamin kehidupannya, tidak kelaparan lagi. Nah, Om Benny mau menyimpulkan ya. Jadi, kalau kita melihat cerita tadi, cerita dari Yusuf, Yusuf ini tidak memiliki dendam. Yusuf ini memiliki kasih, sehingga dia bisa meraih janji Tuhan. Ya, seringkali kita kalau mau meraih, mau begini, mengambil sesuatu, melompat, kalau ada beban, ya, ada beban kita nggak bisa melompat. Kita tidak bisa berlari dengan cepat untuk menggapai cita-cita kita. Salah satu bebannya karena ada dendam. Kalau kita dendam itu apa? Dendam itu keinginan untuk membalas perbuatan jahat mereka. Diinget-inget terus. Kowe sing winginane jahati aku toh. Wah, kowe toh. Kowe wingi njotake aku saiki ora gelem karo kowe. Nah, itu namanya dendam, ya. Tetapi Yusuf ini memiliki kasih sehingga dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya itu berbuat jahat. Yusuf juga selalu bersyukur dengan keadaannya. Bisa di-zoom? Bersyukur dengan keadaannya. Meskipun Yusuf ini ada di rumah Potifar, bukan sebagai orang yang enak-enakan makan tidur sehingga gemuk, ya. Tetapi harus bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, tetapi dia tetap bersyukur. Meskipun dia ada di penjara, berteman dengan orang-orang yang jahat, dia tetap bersyukur. Enggak terus, aku piye toh, aku kok malah di penjara ini, gimana Tuhan? Janjimu itu kamu akan menjadikan aku penguasa loh. Karena aku mau dijadikan raja toh. Janjinya Tuhan itu gimana toh? Kok aku sekarang malah di penjara kayak gini? Gimana toh Tuhan itu? Yusuf tidak demikian. Yusuf selalu bersyukur dimanapun dia berada. Meskipun di rumah Potifar sebagai budak, dia tetap bersyukur karena dia memiliki kasih. Di penjara pun dia tetap bersyukur karena dia memiliki kasih yang dari Tuhan. Selain itu, Yusuf juga selalu berbuat baik. Meskipun dia ada di dalam penjara. Teman-temannya jahat sama dia. Tetapi Yusuf menunjukkan kasih itu karena dia sudah diberi kasih yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga dia mau memberikan kasihnya kepada
orang-orang sekelilingnya. Dan ketika kita bisa memberikan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, Tuhan pasti akan memberkati kita lebih lagi. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Revi. Terima kasih Om Beni yang sudah membagikan cerita firman Tuhan. Bagi setiap kita yang ada di sini, bahkan bagi adik-adik semua yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming hari ini. Puji Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah setiap kita menerima kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan itu adik-adik bukan cuman bicara tentang hal-hal yang enak aja. Oh kita dikasihi berarti kita mendapatkan sesuatu yang wow. Mendapatkan hadiah, mendapatkan pokoknya yang enak-enak. Tidak, tetapi Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan mereka untuk mencobai kita. Mungkin menyakiti kita. Mungkin seperti tadi yang di awal mengejek kita. Wah Kak Revi itu sudah jadi makanan hari-hari. Ya kan? Oh kamu gendut, kamu gini. Yang perlu kita lakukan, kita harus membalasnya dengan kasih. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pernah cemburu, kasih itu tidak pernah iri hati, dan kasih itu tidak pernah dendam. Kalau ada Roh Allah di dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, kita izinkan Tuhan masuk berkarya dalam hidup kita. Kak Revi, semua kakak-kakak yang di sini, bahkan adik-adik semua yang di rumah, kita mau tebarkan kasih itu karena Allah adalah kasih yang sudah mati menembus setiap dosa. Kak Revi, semua kita yang ada di rumah. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan senantiasa melimpahkan kasih itu bagi setiap kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Asalkan kita mau percaya bahwa kasih Tuhan itu yang nomor satu. Yuk sebelum kita mau masuk penyembahan, Kak Revi mau ingatkan lagi buat adik-adik yang di rumah ayat hafalannya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Yuk 1 Yohanes 4 ayat 19. Lali Kak Revi lupa ya, Kak Revi lupa. Yuk 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Yuk sekali lagi dengan semangat ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang ambil sikap berdoa. Kita mau bersyukur buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik semua bersyukur, ikutin Kak Revi. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Mengingatkan kami untuk kami selalu mengasihi sesama kami terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, amin, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yuk adik-adik semua, siapkan hati kita mau terima lawatan dari Tuhan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Oh, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai. Mari diajak semua, angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Bersama adik-adik di rumah sama-sama. Ku mau seperti-Mu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau memiliki hati seperti Engkau. Kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau melepaskan kasih-Mu Tuhan bagi saudara kami, sesama kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami. Haleluya. Sekali lagi mari adik-adik dengan sungguh-sungguh. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Firman-Mu begitu luar biasa mengajari kami Tuhan. Untuk kami boleh memiliki kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kasih setiap kami manusia terbatas. Tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak pernah habis-habisnya. Yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami mau satukan hati kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing maupun dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus kami berdoa biar Tuhan senantiasa limpahkan kasih-Mu dalam hidup mereka. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan mereka belum terlalu mengerti. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup mereka. Mereka boleh benar-benar menikmati hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biar Tuhan lawatan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Dan kami percaya kami mau sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Biar roh Allah, Roh Kudus-Mu ada terus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan setiap orang-orang tua pengasuh yang ada yang mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa terbeban buat bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lewat pandemi yang ada Tuhan. Hari-hari ini yang semakin mungkin jahat. Tetapi kami percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa terus memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kesehatan. Agar supaya kami tetap terus kuat bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang. Lebih semangat lagi. Kami mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah COTW Kids hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati.